Halo semuanya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang perkembangan komputer. Nah, ini masih lanjutan dari bab yang sebelumnya. Nah, komputer kan sebelumnya itu pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Nah, sejak itu komputer semakin dikembangkan. Nah, di sini terdapat seorang tokoh teknologi informasi. Dia dikenal sebagai John Vincent Atanasoff atau sering dipanggil dengan Atanasoff. Nah, beliau lahir di Hamilton, Newark, Amerika Serikat pada tanggal 4 Oktober 1903. Nah, di sini ada untuk jenjang pendidikannya itu ada 3, dia sampai ke gelar dokter atau S3. Selain itu dia mendapat 2 penghargaan. Salah satunya itu ada United States National Medal of Technology. Nah, dari sini dia dikenal sebagai tokoh teknologi. Nah, berikut ini ada beberapa penemuan yang berperan terhadap perkembangan komputer. Nah, yang pertama itu ada abacus atau bahasa Hokkiennya itu tulisannya sempoa, tapi kalau biasa dibacanya itu sengpoa. Tulisannya doang sempoa. Nah, yang kedua itu ada Pascaline. Nah, dia menggunakan roda penghitung untuk menjumlahkan suatu bilangan. Nah, yang ketiga itu ada Difference Engine. Nah, ini untuk melakukan perhitungan tabel matika. Selanjutnya itu ada Punched Card. Nah, ini digunakan untuk mengendalikan alat tenun jacquard. Selanjutnya itu ada Hollerith atau pemproses data otomatis. Nah, selanjutnya itu ada Electromechanical Accounting Machine. Nah, ini digunakan sebagai mesin pencetak pada masa itu. Selanjutnya kita masuk ke pergolongan komputer. Nah, komputer ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komputer yang dibuat berdasarkan jenis data yang diolah. Nah, yang pertama itu ada analog komputer. Nah, analog komputer ini mengolah data kualitatif yang sifatnya kontinu. Nah, bukan data yang berupa angka. Misalnya, dia untuk mengolah data kayak arus listrik, temperatur, suhu badan, kecepatan, atau tekanan. Nah, selanjutnya itu ada digital komputer. Digital komputer itu mengolah data kuantitatif. Nah, biasanya itu berupa angka, huruf, grafik, atau gambar. Terus ada hybrid komputer. Hybrid komputer ini mengolah data kuantitatif dan kualitatif. Terus pekerjaannya juga lebih cepat. Nah, ini adalah contoh dari analog komputer, digital komputer, dan hybrid komputer. Nah, selanjutnya komputer yang dibuat berdasarkan penggunaannya. Dibagi 2, ada Special Purpose Computer dan General Purpose Computer. Nah, Special Purpose Computer ini hanya memiliki satu fungsi. Misalnya kayak mesin ATM atau server. Terus kalau general komputer ini dapat digunakan secara umum kayak pengolahan grafis, multimedia, database, atau pengolahan program lainnya. Contoh special purpose komputer itu ada server sama mesin ATM. Untuk general purpose contohnya seperti tablet, HP, laptop, atau PC komputer. Berikutnya ada komputer yang dibuat berdasarkan ukurannya, ukuran fisik. Nah, pertama itu ada mikrokomputer, itu sering disebut dengan komputer meja atau personal komputer. Selanjutnya itu ada mini komputer. Mini komputer ini biasanya lebih kecil dari mainframe komputer, tapi fasilitasnya lebih besar dari mikrokomputer. Terus ada maxi komputer. Nah, maxi komputer ini mainframe komputer atau komputer yang berukurannya sangat besar. Terus kemampuan sama validitasnya juga tinggi. Nah, ini ada contoh mikrokomputer, mini komputer, sama maxi komputer.
Selanjutnya, komputer yang dibuat berdasarkan ukuran memori. Terbagi 3, itu ada small scale komputer, yaitu dengan kapasitas 4 KB sampai 512 KB. Yang kedua ada medium scale komputer, itu 512 KB sampai 1 GB. Terus ada large scale komputer, itu 1 GB sampai 10 GB. Nah, ini contohnya, ada small scale komputer, medium scale. Terus ada large scale. Tapi untuk laptop atau komputer yang sekarang, itu dia lebih ke memorinya. Jadi untuk laptop yang sekarang itu ukuran fisiknya itu nggak jadi patokan. Jadi walaupun laptopnya kelihatan kecil, tapi ada beberapa laptop yang kapasitas memorinya itu tinggi. Bisa jadi 512 sampai 1 GB. Selanjutnya kita masuk ke generasi komputer. Generasi komputer itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu komputer generasi pertama, yaitu tahun 1946 sampai 1959. Untuk komputer generasi pertama ini dia lebih ke komputer tabung atau disebut dengan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Nah, pada komputer generasi ini ditandai dengan penggunaan transistor sebagai komponen elektroniknya, sehingga ukuran komputernya itu lebih kecil dari yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Di sini komputer itu menggunakan IC atau Integrated Circuit. Nah, chipnya itu lebih kecil dan mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Terus lebih hemat tempat juga. Yang terakhir itu ada komputer generasi keempat, yaitu tahun 1970 sampai sekarang. Nah, pada komputer generasi keempat ini lebih menggunakan teknologi LSI, yaitu Large Scale Integration. Kemudian berkembang menjadi VLSI, Very Large Scale Integration. Komputer yang ini dapat menyatukan ribuan komponen dalam satu chip. Nah, jadinya komputer jadi lebih kecil dan lebih mudah dibawa dan tidak banyak makan tempat. Kali ini sampai di sini dulu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.